Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang identifikasi beras dengan citra digital. Saya sendiri sebagai moderator dan sekaligus penyaji pertama. Dan untuk penyaji kedua Abdul Ghafur dan penyaji ketiga Iqbal Kalibuzaki. Baik, saya langsung menjelaskan tentang latar belakang. Beras merupakan makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019 sampai 2013, konsumsi beras di Indonesia mencapai 85.514 per kapita atau per tahun pada tahun 2013. Semakin bertambahnya penduduk di Indonesia, kebutuhan beras juga semakin bertambah. Namun harga beras yang beredar di pasaran terus melonjak sehingga banyak pedagang yang menjual beras dengan kualitas yang kurang baik. Sayangnya, masih banyak konsumen yang belum tahu bagaimana cara membedakan beras dengan kualitas yang baik atau kualitas rendah, dan mereka tidak peduli dengan beras yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, diperlukan standar kualitas mutu yang harus ditetapkan oleh pihak gudang distributor beras. Dan untuk metode penelitian, yang pertama, pengumpulan data. Di sini data yang digunakan bersumber dari gudang beras di Kecamatan Gemulong, Sragen, untuk jenis beras R64 dari kualitas yang baik hingga kualitas buruk. Data yang dikumpulkan sebanyak 30 data berupa data tekstual yang digunakan sebagai data training untuk mendapatkan pohon keputusan. Sedangkan data gambar beras yang akan dikuisisi bersumber dari kios pasar Gemulong yang diambil dengan kamera smartphone 8 megapiksel dengan model manual. Data gambar diambil dengan rasio 1:1 berukuran 6x6 cm dengan latar belakang berwarna hitam agar proses segmentasi atau pemisahan objek dengan latar belakang lebih mudah seperti gambar di bawah ini. Dan untuk yang kedua, pelatihan data. Tahap pelatihan dilaksanakan dengan metode interaktif dichotomizer tree atau ID tree, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengembangkan disease tree yang mendapatkan informasi berdasarkan entropi yang merupakan sistem pengukuran statistik. Pertama-tama dilakukan pengukuran jumlah informasi yang ada pada atribut yang disebut entropi. Rumus entropi dapat ditunjukkan ada persamaan pertama. Dan untuk yang ketiga, akuisisi data citra digital. Data gambar digital beras yang telah dikumpulkan untuk tahap testing diproses menjadi data tekstual. Data yang diakuisisi adalah jumlah beras, nilai putih, nilai bersih, dan nilai utuh beras. Dan untuk yang nomor 4, segmentasi citra biner. Pertama, dilakukan segmentasi citra biner. Tujuannya segmentasi adalah mendapatkan representasi sederhana dari suatu citra sehingga lebih mudah dalam pengolahannya. Jadi itu saja untuk saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji kedua. Baik, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. 1. Tahap penelitian data. Data berbentuk tekstual dilatih untuk membentuk pohon keputusan. Pelatihan dilakukan dengan menggunakan software machine learning Wakaito for. Data penelitian disusun dengan mengkombinasikan nilai-nilai pada setiap atribut. 2. Segmentasi citra biner. Segmentasi dilakukan dengan mengubah citra beras menjadi citra biner seperti ditunjukkan pada gambar 3. Gambar 3A merupakan citra beras RGB, kemudian dilakukan konversi ke citra grayscale seperti gambar 3B. Setelah itu dilakukan konversi menjadi citra biner seperti gambar 3C. Berdasarkan citra biner,
yang dihasilkan kemudian dilakukan pemisahan objek dan background dengan mendeteksi warna hitam dan putih 1 dan kernel 4 kali 4. 3. Akuisisi jumlah beras. Berdasarkan hasil segmentasi diperoleh objek dan background secara terpisah. Perhitungan jumlah dilakukan dengan cara memberi label pada setiap koordinat objek-objek. Jumlah bulir beras ditentukan dari jumlah objek yang diberi label. C. Kesimpulan. Identifikasi kualitas beras dengan citra digital menggunakan klasifikasi ID3. Didapatkan hasil akurasi sebesar 96,67%, di mana hanya 1 dari 30 data diklasifikasikan tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Hasil akurasi klasifikasi yang didapatkan dengan metode Clifford Cross dengan K sama dengan 5 cukup akurat, yakni precision 0,0.7, recall 0.7 dan firmware 0,7. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengolahan citra digital dapat dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi kualitas beras dengan metode klasifikasi Tyson Tree atau ID3. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal Kalefu Gizaki. Lanjutkan presentasi. 1. Masalah apa yang ingin diselesaikan penulis? Apa yang harus dibahas di presentasi? 2. Solusi apa yang ditawarkan penulis? 3. Jelaskan secara detail bagaimana solusi tersebut bisa memecahkan masalah. 4. Bagaimana proses dan hasil uji coba yang dilakukan penulis. 5. Kesimpulan apa yang dihasilkan. Masalah yang ingin diselesaikan oleh penulis. Masalah beras merupakan makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Namun, harga beras di pasaran justru semakin melonjak sehingga banyak beredar beras yang dimiliki kualitas kurang baik. Oleh karena itu, perlu adanya standar kualitas mutu dari pihak gudang beras saat mendistribusikan beras ke pasaran. B. Solusi yang ditawarkan penulis. Proses pengujian dapat dilihat dari nilai putih, nilai bersih, dan nilai utuh beras yang diakuisisi melalui pengolahan citra digital. Proses akuisisi nilai bersih dan putih dilakukan dengan menganalisis nilai HSV. Apa itu HSV? Weight, saturation, dan value. Sedangkan nilai utuh dilakukan dengan menganalisis luas region area objek. Sebelumnya dilakukan training terhadap 30 data untuk mendapatkan decision tree dengan model ID3, Iterative Decomposition Measure Tree. C. Kesimpulan. Identifikasi kualitas beras dengan citra digital menggunakan klasifikasi ID3. Didapatkan hasil akurasi sebesar 96,67%, di mana hanya 1 dari 30 data diklasifikasikan tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Hasil akurasi klarifikasi yang didapatkan dengan metode Clifford Cross validation dengan K sama dengan 5 juga cukup akurat, yakni precision 0,97, recall 0,97, dan F-measure 0,97. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengolahan citra digital dapat dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi kualitas beras dengan metode klarifikasi decision tree ID3. Terima kasih.